Baiklah, kita jumpa lagi di tutorial CorelDRAW edisi 2, 10 menit. Saat ini kita akan mempelajari fungsi dari tools polygon, kemudian teks, dan beberapa tools lainnya ya. Yang pasti dua tools ini harus kita kuasai pada 10 menit edisi kedua ini ya. Yang pertama kita lihat poligon ini. Fungsinya apa poligon ini? Ini untuk membuat latar yang persegi ya. Misalnya ini dia persegi 5. Nah, tentunya ini bisa diubah seperti tools lainnya. Coba kita kasih warna dulu. Ini misalnya perseginya 5 ya. Ini bisa ditambah jadi 6, 7, 8, dan seterusnya tentunya ya. Sesuai kebutuhan. Kebutuhannya berapa, ini bisa disesuaikan. Ya. Kemudian di poligon ini ada beberapa tools lagi ke bawah. Misalnya ini ada star, ada complex star ya. Star ini adalah untuk membuat bintang. Nah, ini kalau membuat gambar-gambarnya mau dibuat menarik, tentunya bintang ini merupakan pilihan yang bagus ya. Tinggal diubah warna-warnanya sesuai kebutuhan. Nah, ini tentu jumlah bintangnya juga bisa disesuaikan. Misalnya dia ada 5, ini bisa diperbanyak jadi bintang berapa ya. Nah, ini bagian kedalamannya juga ini bisa disesuaikan ya. Ditambah lagi bintangnya ya. Nah, ini banyak sekali bintangnya. Ini dikurangi lagi kalau gitu ya. Ini menjadi seperti matahari ya. Nah, kalau pernah lihat logonya PAN. Nah, ini kalau digabung ini bisa jadi logonya PAN ya. Misalnya ini kita kasih warna biru ya. Nah, ini harus di back layer, kemudian ini diganti putih. Nah, jadilah logonya ya. Nah, ini salah satu fungsinya, bisa menjadi dijadikan sebagai objek membuat logo juga ya. Selanjutnya di poligon ini ada juga complex star, hampir sama dengan star sebelumnya. Kemudian ada spiral, kemudian ada basic shape. Basic shape ini fungsinya adalah untuk membuat objek miring ya, segi 4. Nah, ini kalau objeknya mau diubah tidak miring, ini tinggal klik ini bisa kita luruskan ya. Klik ini dulu, terus ini kita bisa luruskan. Terus kemiringannya juga bisa kita tambah ya, seperti ini sesuai kebutuhan. Nah, ini misalnya kita membuat logo bentuk X misalnya ya. Ini tinggal kita tarik ke sini lagi, besarannya disamakan. Nah, ini jadilah ya. Nah, ini juga bisa kita bisa kita gabung ya jadi satu. Kemudian bisa diwarna seperti yang lainnya. Kita bisa ubah warnanya, ukurannya bisa kita ubah ya sesuai kebutuhan. Nah, itu salah satu fungsi dari basic shape ini ya. Tentunya banyak fungsi lainnya juga ya, bisa dimanfaatkan untuk yang lain juga. Oke, kita hapus ini, kita masuk ke yang lain. Ada lagi ini arrow shape. Nah, ini arrow shape untuk membuat tanda panah ya. Tentunya ini bisa juga di posisi ke atas, posisi ke bawah ya, sesuai kebutuhan. Kemudian ini bisa diperbesar, perkecil, tinggal klik shape tools ini. Ukurannya ininya mau diperkecil atau ininya mau diperpanjang ke depan, bisa ya. Tergantung pada kebutuhan kita terhadap tanda panah ini ya. Jadi ini sangat fleksibel. Jadi bisa sangat berguna untuk desain-desain yang akan digunakan untuk apa saja ya. Oke,
Selanjutnya kita masuk teks. Teks ini saya kira untuk menulis ya. Fungsinya misalnya kita belajar desain ya. Belajar desain. Nah, ini fungsinya untuk membuat huruf juga bisa, membuat yang lainnya juga bisa ya. Ini jenis hurufnya, ini ukurannya ya. Bisa dilihat di sini ukurannya. Kita mau ubah 24, 48 misalnya ya. Kemudian jenis hurufnya di sini bisa kita cari, misalnya Aurel Rondot. Nah, itu bisa kita sesuaikan ya. Kemudian bagaimana tulisan ini misalnya kan biasa ada tulisan yang melingkar ya, atau mengikuti apa namanya, misalnya ini kita pilih yang poligon ini tadi ya, segi 5, kita ingin mengikuti bagian atas dari poligon ini tulisannya, tentunya bisa juga lingkarannya kalau kita mau, sesuai kebutuhan aja. Ini hurufnya kita perkecil lagi, kita taruh di sini. Ini kita drag dulu ya sampai dua-duanya aktif, baru kita masuk teks, baru kita pilih pick teks tepat. Nah, ini dia otomatis mengikuti ini ya. Nah, ini kalau begini kelihatannya hurufnya terlalu besar ya. Nah, ini masih bisa kita edit hurufnya. Kita perkecil lagi, coba 24 aja hurufnya. Nah, ini lebih pas ya. Jadi orang tidak perlu ini lagi, tidak perlu apa namanya, tidak perlu mengikuti ini, tapi dia sudah otomatis ya. Nah, begitu juga kalau objeknya lingkaran, tentu bisa juga mengikuti itu sesuai dengan kebutuhan kita tentunya ya. Misalnya kita menggunakan lingkaran. Terus ini kita akan di sini hurufnya kita perkecil dulu 14 aja. Kita mau ikuti lingkaran ini, tinggal kita drag teks, kemudian hit text tepat. Nah, ini. Jadi sudah dua bentuk ini, sudah ikuti ya. Jadi huruf ini kalau dalam ilmu desain sering disebut sebagai tipografi ya. Nah, kejelian untuk menentukan jenis tipografi yang digunakan tentu juga harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan desain yang ada ya. Jadi huruf ini sangat penting bagi desain tentunya, karena tanpa huruf sebuah desain agak sulit untuk dikomunikasikan ya. Hampir seluruh desain-desain iklan, desain poster dan lain-lain itu mesti ada unsur tipografinya ya, unsur huruf di dalamnya, karena huruf ini menjadi memiliki fungsi sebagai tools dan alat untuk menyampaikan pesan tentunya. Baiklah, teks ini sudah kita lihat cara mengubah jenisnya dan ukurannya ya. Selanjutnya kita akan masuk di ini, ada parallel dimension, ada drop shadow. Ini penting kita pelajari, ini transparent tools ya. Jadi misalnya kita membuat objek seperti ini, transparan ini bisa digunakan ya. Transparent tools ini fungsinya di sini. Jadi, nah ini untuk membuat gradasi ya, efek gradasi transparan. Tentunya ini bebas kita pilih jenisnya ya. Sini ada jenis-jenisnya, mau radial ya, di atas bisa dipilih. Jadi ini sangat menarik untuk background design. Saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Nanti berikutnya kita akan buat lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya.